Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Resti Fauzia, BP 1910511027, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi makroekonomi Islam tentang keseimbangan perekonomian demand dan supply dalam ekonomi Islam, yang mana presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi Islam. Secara garis besar, pembahasan yang akan kita bahas ada beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar keseimbangan umum. Yang kedua, keseimbangan umum dalam Islam. Yang ketiga, mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan. Yang keempat, keseimbangan pasar ekonomi makro pada individu. Yang kelima, keseimbangan pasar ekonomi makro pada industri. Yang keenam, keseimbangan pasar ekonomi makro adanya uang dalam perekonomian. Yang ketujuh, keseimbangan pasar ekonomi makro dengan masuknya peran pemerintah. 8. Keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supply. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu. Materi yang pertama, konsep dasar keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum atau general equilibrium adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran atau supply dan permintaan atau demand berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan, di mana perilaku para pembeli dan penjual tersebut secara alamiah akan mendorong terciptanya harga dalam mekanisme pasar ke arah keseimbangan. Apabila harga pasar berada di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran yang kemudian akan mendorong harga pasar menurun. Namun, apabila harga pasar berada di bawah harga keseimbangan, maka terjadilah kelebihan permintaan yang menyebabkan harga meningkat. Perekonomian berada dalam keseimbangan dibuktikan melalui permintaan dan penawarannya. Dalam keseimbangan umum, secara singkat memberikan penjelasan bagaimana sebuah sektor seluruh pelaku di pasar berperan sangat penting dalam proses keseimbangan, karena merekalah secara langsung menyeimbangkan anggaran mereka. Selanjutnya, harga keseimbangan akan ditentukan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Harga yang terjadi tersebut ialah harga yang bersifat relatif, bukan nominal, dan mencerminkan harga konsumen agregat dan seragam di seluruh transaksi yang bersangkutan. Materi yang kedua yaitu keseimbangan umum dalam Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki paradigma materialisme, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan akal dan wahyu, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam akan ada dua aspek kebaikan yang mesti diamati, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Allah SWT dan nilai-nilai kebaikan atas dasar fakta indrawi manusia, yang kemudian melahirkan etika sekaligus cara kerja yang baik. Dalam teori keseimbangan, pasti tidak akan terlepas dari teorinya Adam Smith mengenai consumer equilibrium. Namun dalam Islam, keseimbangan pun dijelaskan dengan berbagai dukungan lainnya. Salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67, yang mana artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, dan mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dari ayat Al-Furqan tersebut, keseimbangan yang muncul adalah ketika seorang muslim memiliki harta, maka muslim tersebut hendaknya memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi pada saat yang sama tidak dibolehkan menahannya sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain yang membutuhkan. Landasan ini menjadi hal penting dalam mengatur keseimbangan dari pihak konsumen dan mampu mengatur bagaimana kebutuhannya selama hidup di bumi. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada di dalam keseimbangan. Sedangkan di dalam Islam memang tidak jauh berbeda dengan keseimbangan konvensional. Selain adanya landasan yang utuh dari Al-Quran dan Al-Hadis, dalam Islam ada penghapusan tingkat bunga karena dilarang oleh agama, dan memberikan solusi dengan bagi hasil serta dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Materi yang ketiga yaitu mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan. Terdapat dua elemen pasar, yaitu adanya permintaan dan penawaran. Mari kita perjelas satu persatu. Pada permintaan. Dalam ekonomi Islam,
Permintaan juga diakui sebagai elemen pasar, di mana timbulnya permintaan dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan konsep utilitas yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim, yang mana konsep tersebut berlaku hanya pada permintaan barang halal. Jika terdapat pada barang halal dan haram, baik yang bersifat substitutif maupun komplementer, maka konsumen muslim harus memilih barang pada barang yang halal. Pencapaian kepuasan atau utility dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan memaksimalkan anggaran pada suatu pendapatan atau dengan meminimalisasikan garis anggaran pada suatu pendapatan. Menurut Adiwarman, proses terjadinya permintaan sama dengan penetapan permintaan yang dilakukan ekonomi konvensional, di mana pada harga yang tinggi, kuantitas permintaan semakin menurun, sementara pada harga yang rendah, kuantitas permintaan akan semakin meningkat. Permintaan yang dilakukan konsumen berdasarkan pada tingkat utilitas dari dua kombinasi barang atau jasa di pasar yang bersifat berubah-ubah dikarenakan adanya perubahan harga. Dari tiap perubahan harga tersebut menghasilkan titik utilitas yang diturunkan menjadi suatu garis permintaan. Yang kedua, analisis timbulnya permintaan berdasarkan maslahah yang dikemukakan oleh cendekiawan muslim. Konsep maslahah adalah manfaat yang mengandung berkah pada konsumsi. Keputusan melakukan permintaan harus dapat menghasilkan dua fondasi dalam melakukan permintaan di pasar. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendah jumlah permintaan. Karena permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah SWT, namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi, dan maslahah atau tujuan dalam mengkonsumsi suatu barang tersebut. Penawaran. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah. Definisi menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian maslahah, penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi tersebut sesuai, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Analisis penawaran dengan pendekatan ekonomi makro Islam banyak dibahas oleh cendekiawan muslim. Di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim, di mana suatu produksi dikatakan maslahah apabila mengandung motivasi untuk mendapatkan untung tanpa melanggar syariat, serta mewujudkan kerja keras sebagai refleksi tawakal. Di samping itu, produksi juga dikatakan maslahah apabila memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyediakan persediaan barang atau jasa untuk masa depan, dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah pada Allah SWT. Penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Islam membuat suatu ketentuan yang jelas tentang suatu badan keuangan nasional dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh negeri. Badan ini pada masa awal Islam disebut Baitul Mal, yang merupakan prototipe dari semua bank sentral modern milik negara, yang melaksanakan seluruh fungsi seperti yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengecualikan penerbitan mata uang dan fungsi lain yang telah dipercayakan Islam kepada bendahara negara. Materi yang keempat yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro pada individu. Dalam bentuk yang paling sederhana, keseimbangan pasar digambarkan dengan kurva demand dari satu individu yang berpotongan dengan kurva supply dari individu lain. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, bentuk kurva demand yang negatif
dari sisi kiri atas ke kanan bawah, dan bentuk kurva supply yang positif dari sisi kanan atas ke kiri bawah, yang mana dua garis tersebut membentuk seperti garis silang atau X, yang mana terdapat titik perpotongan tengahnya. Titik tersebutlah titik keseimbangan pasar. Yang kelima, keseimbangan pasar ekonomi makro pada industri. Keseimbangan ini sama saja dengan keseimbangan ekonomi makro, yaitu bagaimana menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang menjadi permintaan industri, dan menjumlahkan kurva-kurva supply yang akan menjadi penawaran industri, dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand ataupun supply. Materi yang keenam yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro dan adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah kompleks. Meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat agregat demand sama dengan agregat supply. Dalam pembentukan agregat demand ada dua keseimbangan pada pasar yang menentukan, yaitu keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan satu persatu. 1. Keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam, di mana terdapat pada kurva LM. Ada dua alasan utama memegang uang dalam ekonomi Islam, yakni untuk motivasi transaksi dan motivasi berjaga-jaga. Dalam artian, spekulasi dalam pengertian Keynes tidak akan pernah terjadi dalam ekonomi Islam. Hal itu diikuti bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi atau sebagai fungsi tingkat bunga menjadi nol dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran jika seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi. Sedangkan motivasi berjaga-jaga muncul karena individu atau suatu perusahaan menganggap perlu memegang uang tunai di luar apa yang diperlukan untuk transaksi, guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian di muka. Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi dua motivasi tersebut, yaitu motivasi transaksi dan berjaga-jaga, yang merupakan fungsi dari tingkat pendapatan pada tingkat tertentu yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif. A. Kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang digambarkan oleh kurva LM sesuai dengan namanya. Kurva LM menunjukkan L sama dengan M, di mana L adalah jumlah likuiditas dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral dan M adalah jumlah uang yang ingin dipegang masyarakat. Dalam notasi lain, dituliskan MS sama dengan MD, di mana MS adalah money supply atau penawaran uang oleh bank sentral, dan MD adalah money demand atau permintaan uang oleh masyarakat. Permintaan uang berdasarkan motifnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu permintaan uang untuk melakukan transaksi yang disebut MD dalam kurung TR kecil. Yang kedua, permintaan uang untuk spekulasi disebut MDSP. Yang ketiga, permintaan uang untuk berjaga-jaga disebut MDPR. Sehingga dirumuskan MD sama dengan MDTR ditambah MDSP ditambah MD per MDPR. Mari kita lihat kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Jumlah uang MS maupun MD belum menggambarkan daya beli uang karena belum diketahui harga-harga umum yang berlaku. Seperti seseorang dengan gaji Rp 10 juta sebulan belum dapat dikatakan bergaji tinggi atau rendah. Bila ia tinggal di desa dengan gaji 10 juta dan biaya hidup sebulan di desa adalah 1 juta, maka gajinya tergolong tinggi. Namun, bila ia hidup di kota dengan gaji 10 juta dan biaya hidup di kota itu adalah 8 juta per bulan, maka gajinya itu tergolong kecil. Oleh karena itu,
Untuk menggambarkan daya beli uang, maka nilai nominal MS dan MD harus dibagi dengan harga. Keseimbangan MS sama dengan MD digambarkan oleh kurva sudut sama kaki 45 derajat. Anggaplah MS per P atau real money supply-nya 100. Bila seluruhnya digunakan untuk transaksi, maka didapat titik pada sumbu vertikal, di mana permintaan uang untuk melakukan transaksi sebesar Rp100 dan untuk permintaan uang untuk melakukan spekulasi sebesar 0. Maka dijumlahkan MS per P real money supply sama dengan permintaan uang untuk melakukan transaksi ditambah permintaan uang untuk melakukan spekulasi. Didapatkanlah hasil. Bila seluruhnya digunakan untuk spekulasi, maka didapat titik pada sumbu horizontal di mana permintaan uang untuk melakukan transaksi sama dengan Rp0 dan untuk melakukan permintaan uang untuk melakukan spekulasi sama dengan 100. Maka digunakan juga rumus yang sama seperti sebelumnya, real money supply sama dengan permintaan uang untuk melakukan transaksi ditambah permintaan uang untuk melakukan spekulasi. Dijumlahkanlah, didapatkan hasil. Bisa dilihat pada gambar di kurva di samping. Selanjutnya yaitu kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin kaya orang, maka semakin besar pula keinginannya untuk memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, semakin miskin orang, semakin kecil jumlah uang yang ingin dipegangnya. Hubungan yang positif ini dikenal dengan teori Cambridge akan permintaan uang, di mana rumusnya MDTR, permintaan uang untuk melakukan transaksi sama dengan kapital dikali Y, di mana K yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Perubahan teknologi dapat mengubah K, misalnya dengan adanya ATM, maka jumlah uang yang dipegang dalam saku berkurang dibandingkan bila tidak ada ATM. Karena bila memerlukan uang, kita dapat menarik dari ATM saja. Bila kemudian kartu debit telah diterima luas, maka jumlah uang yang dipegang dalam saku semakin berkurang, karena transaksi dapat dilakukan tanpa fisik uang. Hubungan antara uang dan kekayaan ini digambarkan dengan grafik seperti di samping, di mana kemiringan slope kurva ditentukan oleh besaran kapital. Yang C, kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga. Semakin tinggi bunga, semakin orang tertarik menyimpan uangnya dalam deposito di bank konvensional. Dalam konteks lain, semakin tinggi bunga obligasi, semakin orang tertarik membeli obligasi konvensional tersebut. Apabila orang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan spekulasi jual beli saham di pasar saham. Hubungan yang negatif ini digambarkan secara grafis pada gambar di samping. 2. Keseimbangan pasar barang. Bisa dilihat pada kurva IS. Yang A, kurva yang menunjukkan I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS. Sesuai dengan namanya, kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I adalah investasi dan S adalah saving atau tabungan. Dalam buku Ekonomi Makro Islam telah dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk disimpan, di mana rumusnya Y sama dengan C tambah S, di mana Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi dan S adalah simpanan. Bila diasumsikan seluruh simpanan tersebut digunakan untuk investasi, maka saving sama dengan investasi. Keseimbangan saving sama dengan investasi digambarkan oleh kurva berslope positif dengan sudut kemiringan 45 derajat. Bila saving 10, maka investasi 10 juga. Bila saving 50, maka investasi 50 juga. Berarti mereka memiliki nilai-nilai yang sama besaran nilainya. Yang B, kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga.
Hubungan antara investasi dengan tingkat bunga dilatar belakangi oleh praktik yang lazim yang dilakukan, yaitu dengan cara meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan investasi, di mana semakin tinggi bunga, semakin sedikit jumlah kredit yang mau dipinjam oleh masyarakat dari bank konvensional. Berarti semakin sedikit pula investasi yang terjadi. Hubungan negatif ini digambarkan seperti gambar yang terlihat tersebut, di mana investasi naik, kredit mahal, permintaan kredit turun, dan investasi juga turun. Maksudnya tuh tingkat bunga naik, kredit mahal, dan permintaan kredit turun, dan investasi juga ikut turun. C. Kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan atau saving dengan pendapatan dilatar belakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung, dan sebagian pendapatannya yang lainnya untuk keperluan konsumsi. Kecenderungan untuk menabung sebagian pendapatannya tersebut disebut marginal propensity to save atau MPS, dan kecenderungan menggunakannya untuk keperluan konsumsi disebut marginal propensity to consume atau MPC. Semakin kaya orang, semakin banyak tabungannya. Semakin miskin orang, semakin kecil pula tabungannya. MPC dan MPS sendiri relatif stabil dari waktu ke waktu karena merupakan kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Dalam gambar tersebut yaitu gambar kurva fungsi saving, di mana pendapatan nasional naik dan saving juga ikut naik. Yang ketiga, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dapat dilihat pada kurva ISLM, di mana pada gambar tersebut menunjukkan perpotongan kurva IS dengan kurva LM yang merupakan titik keseimbangan umum, yang mana sesuai dengan namanya, keseimbangan umum ISLM menggambarkan bertemunya keseimbangan pasar uang dengan keseimbangan pasar barang. Yang keempat, hubungan kurva ISLM dengan kurva ASAD. Kurva ISLM menggambarkan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang dengan sumbu horizontal Y dan sumbu vertikal I pada tingkat bunga. Sedangkan kurva agregat supply dan agregat demand menggambarkan keseimbangan pasar agregat dalam perekonomian dengan sumbu horizontal Y dan sumbu vertikal pada P, yaitu harga-harga umum. Salah satu unsur komponen yang membentuk kurva LM yaitu real money supply atau MS per P dan real money demand atau MD per P. Sedangkan pada komponen pembentuk kurva IS, kita tidak menemukan unsur P. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hubungan antara kurva ISLM dengan kurva agregat demand, harus memperhatikan hubungan antara kurva LM dengan kurva AD. Kita asumsikan kurva AS ditentukan oleh kapasitas negara memproduksi barang seperti ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi dan ketersediaan sumber daya alam suatu negara. Jadi kurva AS tidak berhubungan dengan komponen-komponen pembentuk kurva ISLM. P naik, di mana MS per P turun sama dengan MD per P turun. Jadi terbentuk kurva L sama dengan M di kuadran 2 kontraksi, bergeser paralel ke arah titik 0. Kurva LM di kuadran 4 kontraksi, berpindah bergeser paralel ke arah kiri atas. Oleh karena komponen pembentuk kurva IS tidak mengandung unsur harga, maka kurva IS tetap. Dengan demikian, keseimbangan umum mengalami pergeseran di mana tingkat bunga naik dan pendapatan nasional turun. Materi yang kelima yaitu keseimbangan pasar, ekonomi makro dengan masuknya peran pemerintah. Pemerintah disebut sebagai penabung besar dan disebut juga sebagai pembeli besar. Dengan wewenangnya, pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikannya sebagai tabungan pemerintah
Dan dengan tabungannya yang besar tersebut, pemerintah mempunyai kemampuan yang besar sebagai pembeli. Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan al-hisbah pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam melakukannya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya, juga memberi pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang islami. Al-Isbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu terjadi menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan al-Isbah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang disebut sebagai keburukan. Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar yang rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, serta adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah SWT untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah dari Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Peran pemerintah berkaitan dengan mekanisme pasar, yaitu secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna selalu akan berdampak buruk. Jadi tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Gambar tabungan pemerintah pada kurva IS bisa dilihat pada gambar tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah disebut sebagai penabung besar dan disebut juga sebagai pembeli besar. Jadi, dengan wewenangnya tersebut, pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikannya sebagai tabungan pemerintah. Pada gambar tersebut, pemerintah menaikkan tabungannya dan pada saat yang sama menaikkan belanjanya yang masuk ke dalam perekonomian. Kenaikan ini digambarkan dengan bergesernya kurva S di kuadran 3 ke arah kiri bawah. Dengan mempertahankan asumsi saving sama dengan investasi, maka kurva IS pada kuadran 4 bergeser ke kanan atas. Kurva investasi pada kuadran 1 tidak berubah karena masuknya belanja pemerintah ke perekonomian tidak melalui mekanisme investasi yang lazim. Ingat bahwa yang melatar belakangi kurva investasi di kuadran 1 adalah melakukan investasi dengan meminjam kredit dari bank konvensional, sehingga tingkat investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga kredit. Dengan mempertahankan asumsi investasi sama dengan saving pada kuadran 2, sebenarnya kita mengasumsikan masuknya belanja pemerintah ke perekonomian juga melalui mekanisme investasi. Hanya saja ia tidak ditentukan oleh tingkat bunga. Gambar perubahan tabungan pemerintah pada kurva IS dan AD. Dapat terlihat pada gambar tersebut adalah naiknya belanja pemerintah tidak dipengaruhi oleh kurva LM karena tidak ada komponen pembentuk kurva LM yang mengandung unsur saving. Bergesernya kurva IS ke kanan atas dengan kurva LM tetap mengubah keseimbangan titik 1 dari tingkat bunga
tingkat bunga 1 ke Y1 ke titik 2. Kenaikan Y1 ke Y2 pada kurva bagian atas tentu juga berarti kenaikan Y1 ke Y2 pada kurva bagian bawah. Pada kurva agregat demand, kenaikan ini berarti perubahan dari titik 1, tetapi tidak ada perubahan pada P, pada harga. Pada kurva agregat demand, pendapatan nasional naik dari Y1 ke Y2 tanpa ada kenaikan pada harga. Ini berarti terjadi pergeseran kurva agregat demand ke kanan atas dari titik 1 ke titik 2. Yang materi selanjutnya yang G yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supply. 1. Kurva AS berslope positif tanpa rigiditas dan rigiditas gaji. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslope positif adalah 1. Harga-harga fleksibel, dapat turun dapat naik. Dengan kata lain, tidak ada rigiditas harga atau kekakuan harga. 2. Gaji-gaji fleksibel, dapat turun dan dapat naik. Dengan kata lain, tidak ada juga rigiditas gaji atau kekakuan gaji. Yang ketiga, perekonomian belum berada pada keadaan kapasitas penuh, sehingga setiap kenaikan agregat demand dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi yang ada. Pada kenyataannya, tidak selamanya ketiga asumsi itu dapat terpenuhi. Dalam buku General Theory mengasumsikan bahwa gaji nominal tidak dapat turun atau dengan kata lain, ada rigiditas gaji atau kekakuan gaji. Secara lengkap, asumsi yang dibangun Keynes yaitu sebagai berikut. 1. Pasar barang kompetitif dan harga-harga fleksibel, yang mana dapat naik dan dapat juga turun. Maksud dari pasar kompetitif merujuk pada sebuah pasar yang ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua, gaji-gaji tidak fleksibel, dengan kata lain, ada rigiditas atau kekakuan gaji nominal. Yang kedua, kurva AS berslope horizontal, di mana adanya rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan mengonsumsikan rigiditas terjadi pada harga bukan pada gaji, serta lengkap asumsi alternatif ini yaitu harga-harga tidak fleksibel atau sticky price. Asumsi sticky price secara grafis digambarkan dengan kurva AS yang horizontal seperti gambar di samping. Rigiditas harga dengan mudah tergambar yaitu dengan tingkat harga yang tetap pada P. 3. Kurva AS berslope vertikal, rigiditas output. Alternatif lain adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada output, bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slope yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslope vertikal adalah perekonomian berada pada keadaan kapasitas penuh. Dengan kata lain, ada rigiditas output. Yang kedua, harga-harga fleksibel yang mana dapat turun dan dapat juga naik. Dengan kata lain, tidak ada rigiditas harga atau kekakuan harga. Yang keempat, keseimbangan agregat supply dan agregat demand. Dampak dari kenaikan agregat demand berbeda-beda pada jenis agregat supply. Dengan agregat supply yang mempunyai slope horizontal, seperti gambar yang sisi kiri atas, bisa dilihat bahwa pergeseran agregat demand hanya berdampak pada Y. Bila agregat demand naik bergeser ke kanan, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila agregat demand turun bergeser ke kiri, maka pendapatan nasional juga turun, tetapi harga tetap pada P bintang. Pada gambar sisi kanan atas, itu adalah gambar AS yang mempunyai slope positif, yang mana pergeseran agregat demand berdampak pada P dan Y. Bila agregat demand naik bergeser ke kanan, maka harga naik dan pendapatan nasional juga naik. Sebaliknya, bila agregat demand turun bergeser ke kiri, maka harga turun dan pendapatan nasional juga turun. Gambar yang ketiga, gambar paling bawah, yaitu gambar agregat supply yang punya slope vertikal. Maka pergeseran agregat demand hanya berdampak pada P
Bila agregat demand naik bergeser ke kanan, maka harga naik. Sebaliknya, bila agregat demand turun bergeser ke kiri, maka harga turun. Pendapatan nasional tetap pada Y bintang. Yang terakhir yaitu kesimpulan secara mendalam. Pasar dalam perspektif ekonomi Islam merupakan sebuah institusi atau prosedur yang mana di dalamnya ada hubungan ekonomi sekaligus hubungan sosial antar individu yang melibatkan jasa dan barang. Keseimbangan dalam pasar menjadi salah satu tujuan untuk mencapai idealitas perekonomian suatu negara, di mana permintaan dan penawaran berada dalam titik keseimbangan tersebut. Di dalam Islam, selain bunga dilarang, ada berkah dan manfaat atau masalah lainnya yang diutamakan dalam proses permintaan dan penawaran, di mana nilai-nilai yang dilakukan di dalamnya harus ada dalam ruang lingkup halal, utilitas, maslahah, dan berkeadilan. Terdapat berbagai keinginan konsumen yang perlu disesuaikan, namun prinsip Islam telah mengaturnya, termasuk bagaimana proses mengatur keinginan membeli atau menjual suatu barang. Keseimbangan umum dalam Islam diletakkan pada keseimbangan di teori pada umumnya yang diperbaiki kemudian dibaluti nilai-nilai Islam di dalamnya. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga. Rasulullah menolak bahwa mekanisme yang dibentuk tersebut adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawarannya. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah yang berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi. Terima kasih.